Sekarang tahapan kedua, persiapan untuk sebelum membuat partisi Linux CentOS. Itu pertama kita buka Oracle VM VirtualBox. Kemudian di sini ada area New, menu New. Kita klik. Kemudian kita namakan, karena saya menggunakan CentOS 7.7, saya ketikkan CentOS 7.7. Kemudian ini adalah machine folder, itu target lokasi penyimpanan filenya. Ini saya default di users, nama, kemudian VirtualBox ya. Kemudian tipenya ini Linux, kemudian versinya saya menggunakan, meskipun CentOS itu adalah keluarga dari Red Hat, tapi saya coba pakai Other Linux 64 bit. Nah, nanti kadangkalanya laptop yang digunakan itu tidak ada yang 64 bit, adanya 32 bit. Maka yang nanti yang adik-adik rekan mahasiswa lakukan adalah di BIOS-nya nanti ada informasi mengenai virtual. Mengenai virtual nanti diaktifkan aja, dicek untuk yang 64 bit, supaya nanti pada waktu kita mengaktifkan ini, membuat ada pilihan 64 bit. Nah, sekarang saya pilih Other Linux 64 bit. Kemudian setelah itu kita lakukan next. Expert mode juga boleh, next juga boleh. Nah, kemudian di sini ada informasi ya. Di sini ada informasi dengan dua warna kehijauan dan warna kemerahan. Jadi ini apa maksudnya? Kita direkomendasikan yang warna hijau. Karena tadi di tahap pertama saya sudah sampaikan bahwa nanti saya akan menggunakan hard disk-nya, size-nya itu sekitar 20 giga atau 30 giga, dan memorinya saya pasang sekitar 2 giga. 2 giga. 20048. 1024 kali 2 giga. Nah, ini yang biru ini masih bisa kita tinggal geser aja. Mau 4 giga, terserah, boleh, tergantung kebutuhan. Sekarang saya coba 2 giga dulu. Nanti juga ini bisa di custom kalau udah selesai. 2048 ya, 2048, oke. Kemudian kita pilih next. Kemudian ketika ada pilihan, apakah akan menambahkan atau membuat baru atau yang sudah ada, yang existing. Saya membuat baru. Di sini rekomendasinya 8 giga. Tadi sudah saya sampaikan, nanti saya akan membuat dengan size-nya 20 giga. Ini ya, saya pilih create a virtual hard disk now. Kita create. Nah, kemudian ada pilihan, ada VDI, VHD, VMDK. Kita pilih VDI aja, Virtual Box Disk Image. Ini bawaan dari Oracle VM VirtualBox Manager. Kalau misalnya VMDK itu biasanya menggunakan VMware ya. Kita pakai VDI. Oke, lanjutkan kita next. Kemudian mau yang fleksibel atau yang fix. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kita pakai saja yang fix karena sudah saya pastikan untuk 20 giga fix ya. Kemudian kita klik next. Nah, sekarang hard disk-nya, size-nya. Size-nya tadi sudah sampaikan adalah 20 giga. Nah, ini ketik aja di sini 20 giga. Nah, 20 giga ya, 20 giga. Oke, kemudian kita create. Nah, ini ada proses create virtual hard disk fixed medium storage. Ini berkisar sekitar berapa menit ya? Kita tunggu, ini proses berjalan. Jadi saya ulang kembali ya. Ini adalah create virtual hard disk. Nanti setelah itu kita jangan dinyalain dulu, karena harus ada
konfigurasi setting berkaitan nanti dengan jaringan. Kebetulan di tempat ini saya menggunakan jaringan dengan fasilitas IndiHome. Sehingga laptop yang saya gunakan ini adalah menggunakan IP DHCP. Jadi IP DHCP dengan secara random. Sehingga nanti, nah ini sudah jadi ya, nanti saya lanjut lagi. Nah ini sudah terbentuk. Nah ini ya power off, ini jangan dinyalain dulu, kemudian kita konfigurasi. Ya, kita konfigurasi. Itu nanti kita konfigurasi tahap selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu, kita baca ya di setting. Nah, kemudian ini ada general, basic, pastiin ini sudah CentOS 7, Linux 64 bit. Kemudian klik advance, kita lihat ini abaikan saja. Kemudian di sistem sekarang, kita ke sistem, nah, kita perhatikan yang tadi memorinya, RAM-nya kita pakai 2 ya. Kemudian ini informasinya floppy, optik, hard disk. Lah ini kira-kira yang nggak mau dipakai apa? Kira-kira yang nggak dipakai adalah floppy. Kan udah jarang kita pakai disket ya, jadi uncheck aja. Kalau lainnya biarin aja. Kemudian setelah itu ya, itu tetap 2 GB. Prosesornya, prosesornya bisa 1 CPU atau 2 CPU, tergantung kebutuhan. Yang penting disarankan rekomendasinya adalah yang warna hijau di sini. Saya masih standar, kita melihat satu dulu. Nanti kalau tes performance, nanti kalau misalnya dikira lambat, nanti kita coba geser menjadi 2, seperti itu ya. Ini di prosesor, akselerasi abaikan. Jadi motherboard, RAM-nya 2 GB, prosesornya 1 CPU. Ini di sistem display, kita abaikan, storage, kita abaikan dulu, audio, ada suaranya enggak? Kita abaikan dulu aja, yang penting lah ini jaringannya. Karena di jaringan kita menggunakan adalah jaringan IndiHome, dengan IP nanti, IP-nya akan sama. Misalnya kalau di IndiHome di rumah saya itu menggunakan IP private 192.168. Jadi nanti laptop maupun VM-nya, laptop ini kan sebagai host-nya, dan VM-nya nanti juga akan IP-nya 192 juga. Maka saya tidak menggunakan NAT, tapi saya menggunakan bridging, bridge adapter. Adaptor, kemudian lainnya kita abaikan saja. Nah, kita abaikan saja. Adaptor 2, 3 enggak, karena NIC-nya kita juga cuma 1. Udah, lainnya kita abaikan. Ya, udah selesai ya. Udah selesai, kita oke. Kita oke. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya tinggal kita akan start. Nah, ini sekarang tahap 2 adalah konfigurasi. Persiapan membuat size, CentOS 7, dan konfigurasi. Demikian, nanti selanjutnya tahap ketiga adalah masuk ke app-nya Linux secara virtual. Demikian, nanti dilanjutkan tahap berikutnya. Terima kasih.